Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai metode penambangan bawah tanah dengan metode block caving, yaitu metode penambangan bawah tanah yang memanfaatkan runtuhan dan gravitasi. Di sini pada umumnya metode ini, gambaran secara umum mengenai metode ini adalah runtuhan yang dilakukan menggunakan peledakan di bawah tanah sehingga terjadi subsidence. Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Pak Jarik Saparmana. Saya Muhammad Aizar. Saya Muhammad Siti. Saya Yohanes Busawal. Saya Muhammad Budi Bakal. Saya Wanda Nitya. Saya Banyak Mal. Ini ada metode block caving yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, pertama yaitu metode block caving. Block caving adalah sistem penambangan massal yang menggunakan gaya gravitasi untuk memecah blok biji yang tidak ditopang, sehingga memungkinkan biji tersebut diekstraksi melalui titik-titik penarikan yang telah dibangun sebelumnya, dengan membuang lapisan horizontal yang relatif tipis di dasar kolom biji yang menggunakan metode penambangan standar. Penopang vertikal kolom biji di atasnya disingkirkan dan biji tersebut kemudian runtuh karena gaya gravitasi. Saat biji pecah, dikeluarkan dari kolom biji di atasnya terus pecah dan runtuh karena gaya gravitasi. Nah, seperti pada gambar di sini pada metode block caving, contohnya itu yang mekanisme metode block caving. Meskipun beberapa badan biji dua bloknya relatif lebih kecil dilubangi dan dilambang sebagai satu blok produksi, bagian besar tambang block caving yang ada dan yang direncanakan menggunakan salah satu dari berikut. Yang pertama yaitu sistem penggalian blok yang diperluas dengan membagi endapan menjadi blok-blok produksi yang terpisah. Yang kedua yaitu satu muka dua atau panel yang maju ke depan melalui badan biji secara terus-menerus membuka area produksi baru saat area yang sebelumnya dilubangi habis. Nah, selanjutnya yaitu produktivitas penambangan block caving. Metode penggalian blok biasanya memungkinkan volume produksi yang relatif besar setelah tambang dikembangkan dan peningkatan produksi telah tercapai. Periode pengembangan praproduksi bisa signifikan, biasanya 5-10 tahun, tergantung pada tergantung pada lamanya waktu untuk mencapai akhir sawah. Modal awal yang diperlukan sebelum pengembalian investasi sangat tinggi karena sebagian besar tingkat produksi dan infrastruktur harus sudah ada sebelum penggalian dapat dimulai. Setelah ditambang mencapai tingkat produksi maksimum yang berkelanjutan, biaya operasi cenderung sangat rendah dengan infrastruktur tambahan minimal yang diperlukan untuk mempertahankan volume produksi yang tinggi. Penggalian blok umumnya merupakan metode penambangan bawah tanah yang paling murah dan dalam beberapa kasus dapat bersaing dengan penambangan terbuka dalam hal biaya. Selanjutnya kita lanjutkan oleh saya. Baik, masuk ke teknologi penggalian blok caving. Teknologi penggalian blok cocok untuk badan biji kadar rendah yang besar, baik vertikal maupun miring, yang terkikis di area yang luas sehingga menyebabkan runtuhnya seluruh massa batuan dengan batuan yang pecah diekstraksi melalui sistem titik ekstraksi yang dibangun khusus, yang bisa dilihat pada gambar 6.3. Nah, ini merupakan gambar contoh metode penambangan block caving. Massa batuan yang utuh biasanya menyebar ke permukaan alami dan memerlukan manajemen penarikan yang cermat untuk menahan pengeceran dari material yang tidak termineralisasi. Skala operasi yang besar dimungkinkan dengan teknologi ini yang berhasil diterapkan pada kedalaman yang meningkat dan batuan yang semakin kuat dibandingkan dengan titik referensi di abad ke-20.
Nah, praktik terbaik dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, karena setiap ton biji dibor dan diletakkan, tidak ada lagi ketidakpastian mengenai kemampuan rongga dan tingkat fragmentasi seperti yang terjadi pada pengerukan blok. Namun, irisan biji hasil peletakan yang sangat sempit yang dikelilingi oleh campuran limbah dan biji harus diekstraksi dengan pemulihan tinggi dan pengeceran minimal. Seperti yang mudah divisualisasikan, biji di bagian atas cincin dalam contoh tersebut berjarak lebih dari 40 meter dari titik ekstraksi, sedangkan campuran limbah biji terletak hanya pada jarak beban depan pola cincin pengeboran sekitar 3 meter. Dengan hati-hati, pemulihan sekitar 80% dengan pengenceran yang dipertahankan di bawah 25% dapat dicapai. Nah, masuk ke panel metode block caving. Istilah panel caving di sini mewakili block caving yang menunjukkan penambangan blok-blok individual, serta panel caving yang saat ini sebagian besar digunakan untuk menunjukkan ekstraksi yang meluas secara lateral. Seperti yang diharapkan, sistem ini memiliki banyak varian. Untuk penggalian panel, 3 elemen terpenting dari sistem ekstraksi adalah: yang pertama, tingkat penggalian yang menghilangkan hubungan dari kolom batuan di atasnya. 2. Corong tempat batuan diangkut ke bawah ke tingkat penggalian. Dan yang 3, tingkat penggalian itu sendiri. Dasar untuk desain dan kinerja sistem adalah tingkat fragmentasi yang ada saat blok batuan memasuki bagian atas corong. Pada hari-hari awal penggalian blok, selalu dianggap penting bahwa materialnya lunak dan mudah runtuh. Saat ini, trennya adalah menggunakan penambangan buah pada biji yang semakin keras dan kuat. Akibatnya, insinyur harus mengevaluasi tubuh biji secara menyeluruh dan menyesuaikan desain sehingga ekstraksi yang berhasil akan terjadi. Ini adalah sistem penambangan yang paling murah jika diukur dengan tonase yang diekstraksi. Namun, ini memerlukan sejumlah besar pengujian selama studi kelayakan, dan dengan demikian hanya seorang insinyur yang berpengalaman dalam desain penggalian panel yang mencoba merancang sistem penggalian panel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola. Selanjutnya kita masuk di prinsip ekstraksi. Di sini dengan menggunakan prinsip penggunaan peralatan FHD. Pengembangan utama pada tingkat ekstraksi terdiri dari beam ekstraksi, titik penarikan, dan palung atau lonceng ekstraksi. Nah, untuk menyederhanakan pembahasan yang diasumsikan di sini bahwa semua beam memiliki penampang yang sama, desain iteratif, dan tidak selalu jelas di mana harus memulai. Dalam hal ini, seseorang mulai dengan mengetahui akan mengasumsikan ukuran material yang harus ditangani, ukuran fisik peralatan perumahan terkait dengan kapasitas skop yang diperlukan, yang pada gilirannya terkait dengan ukuran material yang akan ditangani. Nah, jika fragmentasi diharapkan kasar, ember yang lebih besar dan mesin yang lebih besar diperlukan daripada jika produk yang diekstraksi diharapkan halus. Mengetahui ukuran mesin, seseorang sampai pada ukuran B. Diameter orang pas harus 3 hingga 5 kali ukuran blok terbesar yang diantisipasi untuk menghindari hem. Dengan aturan ini, bukan ekstraksi harus sekitar 5 hingga 7 meter atau 16 hingga 23 kaki untuk ukuran blok hingga 1,5 meter atau 5 kaki. Bergantung pada kepadatan dan bentuk, balok tersebut akan berbobot 5 hingga 10 ton. Nah, diperlukan peralatan besar untuk menangani balok tersebut. Biasanya, beam ekstraksi berukuran sesuai dengan rasio lebar atau tinggi. Untuk mesin dalam contoh di bagian ini, ukuran beam akan menjadi sekitar 5 kali 4 meter atau 16 hingga 15 kaki atau lebih besar. Nah, masuk ke aspek geoteknik block caving. Di sini ada large scale bed trailer telah mendeskripsikan sistem RRM untuk keperluan pertambangan. Sistem ini menggunakan nilai dasar RMR seperti yang didefinisikan oleh Genoa Klasiki, kemudian menyesuaikannya untuk mempertimbangkan tegangan.
in situ dan tegangan yang diinduksi, perubahan tegangan serta dampak dari peledakan dan pelapukan. Serangkaian rekomendasi dukungan terkait dengan nilai MRMR yang dihasilkan. Saat menggunakan sistem MRMR, perlu diingat bahwa banyak riwayat kasus yang menjadi dasar sistem ini berasal dari operasi penambangan metode. Awalnya, block caving di tambang asbes di Afrika menjadi dasar modifikasi ini. Tetapi, riwayat kasus lainnya dari seluruh dunia penambangan berbasis data, pembinaan metode penambangan bawah tanah masal yang sesuai telah disajikan oleh Lobsker. Proses pembinaan ini didasarkan pada sistem klasifikasi massa batuan yang disesuaikan dengan efek penambangan yang diharapkan terhadap kekuatan massa batuan. Berikutnya masuk ke bioteknik block caving. Di sini ada gambar. Ini ada bioteknik block caving, yaitu merupakan desain RQD dan RMR untuk melakukan suatu pembukaan pada tambang. Di sini untuk memulai penambangan block caving, metode penambangan bawah tanah apapun, yang pertama ditinjau adalah RMR-nya untuk mengetahui apakah kondisi geotip in situ dapat mendukung aktivitas penambangan. Biasanya metode block caving ini atau kebanyakan metode penambangan bawah tanah, dia mengambil parameter geotip ini berdasarkan tensile test, yaitu suatu uji tegangan-tegangan yang melakukan pembebanan secara aksial. Jadi di sini sampel lapangan diambil datanya. Jadi dari data tersebut dilakukan pengujian, didapatkan modulus elastisitas dengan komputasi tensile test, didapatkan RMR menyesuaikan dengan kondisi itu. Berikutnya di sini ada RMR untuk block caving. Di sini ada daftar-daftar atau list tambang dengan radius hidrolik atau area yang diklasifikasikan oleh Lobster pada tahun 1990. Di sini ada 5 kelas yang diklasifikasikan oleh Lobster. Ada 5 kelas. Di sini ada kelas pertama yaitu cache yang very poor, 2 yang cache poorly, dan ketiga cache freshly. Kemudian ada kelas 4 ada cache well, kemudian ada kelas 5 ada cache very well. Di sini yang ada indikasi simbol bulat dan kotak ini menunjukkan stabilitas dan cache atau seruntuhan. Kemudian di sini dari pertambahan radius hidrolik ini ada penurunan dari kelas. Jadi semakin kecil radius hidrolik maka semakin bagus kelasnya. Berikutnya dari sini RMR block caving, Tumix dan Kendowski juga telah memodifikasi klasifikasi MRR untuk menghasilkan sistem modified basic RMR untuk keperluan penambangan, dikembangkan untuk operasi block caving di Amerika Serikat. Sistem ini melibatkan penggunaan penilaian yang berbeda untuk parameter asli yang digunakan dalam menentukan nilai RMR serta penyesuaian nilai MRMR yang dihasilkan untuk mempertimbangkan kerusakan akibat ledakan, tegangan yang diinduksi, fitur struktural, jarak dari bagian depan caving, dan ukuran block caving. Rekomendasi dukungan diberikan untuk drift yang terisolasi dalam tahap pengembangan, serta untuk dukungan akhir pada persimpangan atau drift. Berikutnya akan dijelaskan. Mohon maaf dulu saya. Ini kualitas terowongan. Jadi di sini dari data RMR yang telah didapatkan dari pengujian in situ atau pengujian lab, kualitas batuan didesain di bagian engineering. Di sini berdasarkan parameter RMR yang telah diuji melalui lab atau in situ akan didesain rock quality design-nya. Jadi untuk melakukan tunneling atau pembukaan terowongan atau penerowongan, di sini perlu yang namanya RQD untuk
mengetahui daya dukung batuan ketika diberi beban aksial atau lateral. Berikutnya, di sini ada tensile test juga di sini. Di sini tensile testnya berupa shear displacement atau perpindahan geser, uji perpindahan geser dari batuan. Jadi dari batuan ini dilakukan pembebanan lateral sehingga sampel batuan terdeformasi secara lateral atau tegak lurus terhadap sumbu orientasi. Jadi di sini untuk perpindahan geser atau pergeseran atau pergesekan bahasanya, shear displacement delta dan shear stress. Shear stress adalah tegangan geser. Di sini terdapat puncaknya. Puncaknya itu berada di atau konsistensinya itu berada di tengah-tengah. Ini berdasarkan prinsip tegangan-tegangan yang dinyatakan oleh hukum Hooke. Di sini di batas peak ini merupakan deformasi plastis. Jadi untuk di linear ini dia masih bisa dideskripsikan menggunakan hukum Hooke deformasinya. Tapi selebihnya deformasinya permanen. Kemudian ada diagram normal stress dan shear stress. Di sini deformasi elastisnya masih linear. Sementara yang di tengah ini deformasinya terdapat transisi dari elastis linear dan deformasi plastis. Berikutnya ada untuk masing-masing material batuan ada nilai sudut gesernya tersendiri. Ini biasanya diuji melalui lab. Untuk in situ itu menyesuaikan kondisi lapangan, kemudian in situ. Untuk material batuan atau mineral ini ada tuff, slate, siltstone, shell, schist, sandstone atau batu gamping, quartzite, limestone, granit, dolomit, konglomerat, clay, chalk, bentonit, dan basalt, amphibole. Di sini yang paling tinggi sudut gesernya itu ada di material limestone. Kemudian yang paling rendah ada di material bentonit. Di sini ada rasio modularnya yang bisa dikaitkan dengan parameter modulus elastisitas seperti yang dilihat pada tabel berikut. Ada cat yang memiliki rasio modular lebih dari 1000. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kualiti desain. Dan menjelaskan makna parameter yang digunakan untuk menentukan nilai Q, Barber et al. Memberikan parameter berikut. 1. Rasio pertama atau FQD DN yang mewakili struktur massa batuan. Ada ukuran kasar dari ukuran blok ada partikel dengan dua nilai ekstrim 100 kurang 0,5 dan 10/20. Berbeda dengan faktor 400. Jika bentukan ini ditafsirkan dalam 1 cm, ukuran partikel ekstrim dari 200 hingga 0,5 cm dapat dianggap sebagai perkiraan kasar tetapi cukup realistis. Kemungkinan ukuran blok terbesar harus beberapa kali lebih besar dari ini, dan fragmen terkecil kurang dari setengah ukuran ini, atau partikel tanah liat tentu saja dan tidak termasuk. Kemudian rasio kedua, DL/A, mewakili kekasaran dan karakteristik geseran dari dinding sambungan atau bahan pengisi. Kutipan ini diberi bobot yang lebih besar untuk sambungan yang kasar dan tidak berubah dengan kontak langsung. Diasumsikan bahwa permukaan seperti itu akan berada di dekat kekuatan puncak, akan mengalami dilatasi yang kuat saat digeser, dan karenanya sangat mendukung stabilitas terowongan. Ketika sambungan batu memiliki lapisan mineral tanah liat yang dipisah pengisi, kekuatannya akan berkurang secara signifikan. Namun demikian, bentuk dinding batu setelah berada di perpindahan geser kecil mungkin menjadi faktor penting untuk menjaga keruntuhan akhir pada pembagian. Kemudian, dan menjelaskan makna parameter yang digunakan untuk menentukan nilai Q, Barber et al. Menjadikan komentar berikut. 3. Rasio ketiga terdiri dari dua parameter tegangan. SRF adalah ukuran dari beban kelonggaran dan penggalian dari zona geser dan batuan yang mengantung dalam dia. 2. Tegangan batuan pada batuan yang terden.
Yang tiga, beban pengemasan pada batuan plastis yang tidak kompeten. STRF dapat dianggap sebagai parameter total tegangan. Parameter DW adalah ukuran tekanan air yang memiliki efek buruk pada kekuatan geser sambungan karena pengurangan tegangan normal efektif. Selain itu, air dapat menyebabkan gunakan dan kemungkinan erosi dalam kasus hubungan yang diisi tanah liat. Telah terbukti sulit untuk menggabungkan kedua parameter ini dalam hal tegangan efektif antar blok. Karena secara paradoks, nilai tegangan normal efektif yang tinggi kadang-kadang dapat menunjukkan kondisi yang kurang stabil dibandingkan nilai yang rendah. Meskipun kekuatan geser yang lebih tinggi, titipan JW per SRF adalah faktor empiris yang publik yang menggambarkan tegangan aktif. Selanjutnya, dari contoh ini terdapat kurva ini lebih. Oke, selanjutnya saya jelaskan. Oke, baik. Di sini ada gambar rock quality design. Yang di sini disajikan grafik dari phase hydraulic radius, area per parameternya, terus disajikan dengan modified stability number atau S. Nah, bisa dilihat di sini ada keterangannya, yang bulat-bulat itu stabil, kemudian yang segitiga itu unstable, dan kemudian yang kotak adalah K. Next. Nah, di sini disajikan juga ranking proses per grade and geometry dari nilainya. Nah, di sini bisa kita lihat disajikan beberapa metode penambangan, ada open pit mining, block caving, sublevel stoping, dan lain-lainnya, yang diurutkan berdasarkan bentuk umumnya, kemudian ketebalan bijinya, kemudian kemiringan bijinya, dan kemudian distribusi kelasnya. Next. Nah, kemudian ada block size. Ukuran blok mengacu pada tinggi kolom yang diekstraksi dan area rencananya pada hari-hari awal penggalian blok. Tinggi blok berada pada urutan 30 hingga 50 meter, yaitu 98 hingga 164 kaki. Seiring waktu, ini telah meningkat ke titik di mana ketinggian ekstraksi beberapa ratus meter sekarang digunakan atau direncanakan. Jelas, karena pengembangan spesifik berbanding terbalik dengan tinggi blok. Ada insentif untuk membuat unit ekstraksi setinggi mungkin dalam batasan yang dilakukan oleh faktor-faktor seperti geometri tubuh biji dan jenis mineralnya. Batasan juga diberlakukan oleh umur titik ekstraksi. Jika umur titik ekstraksi yang diantisipasi adalah misalnya 100.000 ton, tidak ada gunanya memilih tinggi blok yang menghasilkan 200.000 ton per titik penarikannya. Titik penarikan dapat dibangun kembali, tetapi yang terbaik adalah jika dapat bertahan sepanjang umur penarikan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sebagian besar pengurukan saat ini dilakukan dalam bentuk pengurukan panel daripada pengurukan blok-blok individual. Setelah pengurukan awal dimulai, dimensi lateral diperluas. Kemudian pengurukan memengaruhi ukuran undercut yang harus dibuat untuk mendapatkan pengurukan yang berkelanjutan. Hubungan telah dikembangkan di antara karakteristik massa batuan, radius hidrolik, dan kemudahan pengurukan. Sayangnya, pengurukan awal dapat dimulai dan kemudian lengkungan yang stabil terbentuk. Area undercut kemudian harus diperluas dan atau teknik lain seperti pelemahan batas harus digunakan untuk memulai pengurukan lagi. Dengan area undercut yang cukup besar, pengurukan dapat terjadi di massa batuan apapun yang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk pengurukan blok yang berhasil. Faktor lain yang mempengaruhi ukuran undercut adalah tingkat fragmentasi yang dihasilkan. Karena pengurukan panel sedang dipertimbangkan untuk diterapkan pada jenis batuan yang semakin kuat. Kedua faktor ini, kemampuan pengurukan dan tingkat fragmentasi, harus ditangani dengan memuaskan sebelum metode apapun dipilih. Sayangnya, basis data yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut sangat terbatas. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Bos. Baik, kali ini kita lanjut di pengembangan tambang untuk blok caving atau panel caving. Istilah blok caving akan digunakan untuk mewakili blok caving dan panel caving yang menunjukkan penambangan blok-blok individual dan panel caving yang menunjukkan ekstraksi yang meluas secara lateral. Waktu dan biaya pengembangan tambang blok caving sangat signifikan dibandingkan dengan jenis penambangan lainnya.
Karena metode penggalian blok dikaitkan dengan tingkat produksi yang sangat tinggi, pengembangan pengangkutan utama juga dirancang untuk pengangkutan volume tinggi atau kecepatan tinggi. Pengembangan awal ini juga harus mengakomodasi kapasitas ventilasi yang sangat besar untuk menangani semua kebutuhan peralatan tambang penggalian besar modern. Pada saat yang sama, fasilitas pengembangan permanen utama termasuk poros dan pendinggian ventilasi permanen harus ditempatkan cukup jauh dari material penggalian agar tidak tertelan dalam zona tekanan tinggi atau kerusakan massa batuan. Contoh pengembangan infrastruktur ini terkait dengan tumbuh biji penggalian diliputan pada bab 6.1 atau gambar 6.1-2. Nah, untuk keuntungannya sendiri, yang pertama tuh ada biaya penambangan yang rendah. Yang kedua, output yang tinggi sekitar 10.000 sampai 100.000 ton per hari. Yang ketiga tuh ada mekanisasi atau tenaga buruh yang sedikit. Yang keempat ada timber yang sedikit, yaitu mengurangi bahaya kebakaran. Yang kelima ada produksi yang terkonsentrasi atau pengawasan yang mudah. Yang keenam adalah kecelakaan tambang yang rendah. Next. Untuk kerugiannya sendiri, yang pertama tuh ada modal yang besar dan development yang lama. Yang kedua ada dilusi broken ore dengan waste rock. Yang ketiga ada biji kadar rendah pada capping dan batas kadar biji akan hilang atau tidak terambil. Yang keempat adalah tidak fleksibel atau tidak dapat diubah ke metode yang lain. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan presentasi ini. Jika ada pertanyaan, tanggapan, bantahan, sangkalan, atau kekurangan, silakan sampaikan di sini. Atau dari Pak Murad ada tanggapan? Baik, silakan. Nama saya Dika. Saya izin bertanya tentang gambar dari dokter ini. Kan ada berbagai macam ini ya. Biasanya ada finger rise, visual level dan main level. Itu kira-kira bisa dijelasin nggak ya secara rinci lah. Apa sih yang dimaksud dengan dalam gambar itu? Oh, jadi yang ini ya? Ya. Baik, apakah yang lain ada pertanyaan juga? Perkenalkan, nama saya Azad Muhammad Bintang, ingin bertanya. Seperti yang kita tahu tuh kan, setiap metode penambang itu kan pastinya memiliki tantangan tersendiri kan dalam menggunakan metode tersebut. Nah, pertanyaan saya tuh, apa tantangan terbesar dalam penggunaan metode block caving ini? Terus kan dalam memakai metode itu tuh pasti ada tantangan teknis dan non teknis. Nah, bisa kalian sebutkan nggak apa tantangan teknis dan non teknis tersebut, serta cara mengatasi hal-hal tersebut di lapangan gitulah. Terus di situ disebutkan kan diameter orpas harus 3 hingga 5 kali ukuran blok terbesar yang diantisipasi untuk menghindari hang up. Nah, dalam penambangan kan pasti adalah biji-biji yang kecil-kecil gitu kan, yang nggak sesuai. Nah, itu ketika biji-biji itu nggak sesuai, diameternya itu nggak sesuai yang kalian sebutkan itu tuh misalkan terjadi hang up, itu apa berpengaruh kemana hang up tuh? Itu kan disebutkan untuk menghindari hang up. Nah, itu tuh dia ngaruhnya kemana? Apakah subsidence atau apa gitu? Bisa dijelaskan? Maksudnya jika di luar dari range ini akan terjadi hang up. Oke. Baik, ada pertanyaan lain?
Fikar. Di sini penambangan metode block caving ini diawali dengan membuat undercut. Undercut di sini dilakukan pola peledakan dengan pola seperti yang ditunjukkan pada preparasi undercut yang ditunjukkan di itu. Undercut preparation tulisannya, ada tanda panahnya. Jadi dibikin bornya pola peledakannya dengan bor seperti yang dilihat pada gambar berikut. Kemudian diisi dengan, kalau tidak anko, emulsi. Kemudian diledakkan sehingga terjadinya subsidence, dan orpas tersebut ada runtuhan di situ, diambil ke crushing plant dan kemudian dibawa ke conveyor. Jadi di sini maksudnya dari gambar ini tuh preparasi undercut. Jadi undercut dibor, diisi dengan, kemudian pola bor seperti yang ditunjukkan pada gambar, diisi dengan bahan ledak seperti emulsi dan anko, kemudian diledakkan sehingga terjadi runtuhan seperti yang ditunjukkan pada gambar itu. Di samping drift itu ada orpas gitu. Jadi langsung diambil ornya atau bijinya, kemudian dibawa ke crushing plant. Baik, apakah sudah jawab? Terima kasih. Jawab lah. Dan kerja lagi. Bisa dipertegas kembali secara ringkas tanya. Pertama itu kan tantangan terbesar dalam menggunakan metode ini. Teknis dan non teknis. Nah, terus kan tantangan itu kan ada teknis dan non teknis. Itu tuh gimana cara kita tuh di lapangan mengantisipasi faktor teknis dan non teknis tadi itu. Terus di situ disebutkan ada diameter orpas. Itu misalkan terjadi hang up, itu tuh berpengaruh kemana gitu. Baik, izinkan saya untuk jawabnya langsung. Untuk tantangan teknis ini biasanya cuman kendala geotek, misalkan ada contoh. Saya secara induktif saja ambil kasus di Freeport, misalnya ada wetmark misalnya. Di situ kan wetmark kan kebetulan di Tembagapura, kan sama-sama block caving ya. Di Tembagapura di situ curah hujannya tinggi sehingga otomatis pembesarannya juga tinggi. Kemudian terjadi subsidence secara berkala. Karena setiap metode penambangan dilakukan diledakkan terus. Runtuhan turun, kemudian orpas diambil. Kemudian jika sudah habis dibuat undercut lagi di bawahnya, diruntuhkan terus. Sementara curah hujan di Tembagapura itu sangat tinggi sehingga ada rembesan tanah, kemudian kemungkinan daya dukungnya tidak kuat atau bearing kapasitinya kurang, dan jadi yang seperti yang telah disampaikan pada seminar sebelumnya ada wetmark, dan itu ancaman teknis yang bukan biasa, induktif ya di block caving-nya, kasus block caving di Grasberg atau kucing liar itu nama tambangnya. Kemudian kalau ini juga induktif ya, ini kasus RMR sekian, tapi untuk saya sendiri belum dapat pasti datanya dari mana, karena ini saya ambil dari sumber artikel, tapi di artikel tidak disebutkan dengan RMR berapa. Tapi yang saya tahu ini menyesuaikan dengan institunya, RMR-nya berapa, kemudian dibikin RQD-nya. Jadi RMR tadi itu intinya ambil sampel, kemudian diuji, didapatkan parameter geotek, dan kemudian diolah sedemikian rupa sehingga didapatkan diameter orpas harus 3 hingga 5 kali ukuran balok terbesar yang diantisipasi untuk menghindari hang up. Ini menyesuaikan dengan RMR atau parameter geotek yang lainnya, tidak mesti RMR, bisa SMR atau slope mass rating. Kalau RMR slope mass rating. Untuk tantangan non teknis itu ya kayak ambil contoh aja ya, kayak kasus-kasus sosial gitu lah ya. Misalnya kayak subsidence misalnya. Subsidence itu paling rawan di block caving. Kemungkinan ada warga sekitar yang mengalami getaran mekanik di daerah pemukimannya, jadi ya itu contohnya, contoh tantangan teknisnya. Mungkin
rekan-rekan saya yang lain ada tambahan mengenai pandangan teknis? Ya, ya. Ingin menambahkan salah satunya mungkin konflik dengan komunitas lokal, karena penambangan dapat menimbulkan ketegangan sosial karena dampak pada masyarakat lokal seperti penggusuran atau hilangnya mata pencaharian. Untuk solusinya itu melakukan konsultasi publik secara terbuka sebelum memulai operasi penambangan, seperti memberikan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR seperti pelatihan kerja dan pengembangan infrastruktur lokal. Kemudian ada ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi harga komunitas dapat mempengaruhi kelayakan ekonomi proyek jangka panjang. Untuk solusinya itu menerapkan strategi lindung nilai atau hedging untuk mengurangi risiko harga, untuk mengoptimalkan biaya operasional melalui otomatisasi dan efisiensi energi. Baik, apakah ada tambahan atau Tadi kan saya nanya, misalkan diameter orpas tuh dia nggak sesuai 3 hingga 5 kali ukuran blok terbesar. ya? Nah, misalkan nggak sesuai itu kan otomatis terjadi hang up. Nah, itu tuh berpengaruh kemana? Hang up tuh gimana gitu maksudnya? Jadi kami menunggu diskusinya terlebih dahulu. Iya. Yang saya bilang tadi ini menyesuaikan kondisi in situ. Ini didapatkan atau terjadi ketika undercutnya kurang optimal dari gambar itu. Lupa gambar yang blok itu. Gambar yang blok itu gambar lama. Jadi aku nih, kalau undercutnya kurang optimal, runtuhannya juga akan macet. Dan ini macet atau tidaknya nih biasanya kalau bouldernya terlalu besar atau ada boulder ya, saya tahu boulder ukuran bongkahnya terlalu besar sehingga terjadi kemacetan pada orpasnya. Ini tentunya menghambat aliran gravitasi biji sehingga terjadi kemacetan pada runtuhan sehingga ledakannya kurang optimal pada GMAP ini. Jadi disebutkan tadi dia parameter itu yang tadi lihat ini kalau mengenal. Sekali lagi ini menyesuaikan sama kondisi situnya atau kondisi geologinya. Diameter orpas 3 hingga 5 kali ukuran blok. Jadi tidak mesti 3 hingga 5 kali ukuran blok terbesar. Tapi untuk kasus yang saya ambil ini dia harus 3 hingga 5 kali untuk menghindari hang up. Di luar dari range itu dia akan hang up atau macet dalam runtuhan peledakan dari undercutnya. Jadi ini kemacetan ketika undercut diledakan. Maaf, ada kemacetan ketika undercut diledakan, yaitu hang up untuk kasus block caving atau sublevel caving. Jadi intinya tuh diameter orpas nih harus di itu tuh jadi biar untuk menghindari kemacetan pada runtuhan blok gitu. Ya, menyesuaikan sama kondisi di situnya lagi. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.